Kisah Bani Israel. Di bawah naungan pohon zaitun tua yang dahan-dahannya memeluk langit, Yanif duduk bersama cucunya, Zif. Angin sore berbisik membawa aroma tanah kering dan sejarah yang panjang. Yanif membuka sebuah gulungan tua yang sudah menguning, bukan untuk mengajarkan tanggal dan angka perang, melainkan untuk menceritakan tentang sebuah perjalanan jiwa. Zif, bisik Yanif, Israel bukanlah sekadar nama sebuah tempat, melainkan sebuah gelar bagi mereka yang berjuang mencari kebenaran di tengah kegelapan. Cerita dimulai ribuan tahun lalu dengan Ibrahim, sang pencari. Yanif bercerita bagaimana Ibrahim mengajari putranya, Ishak, untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi dengan hati. Mereka berdiri di bawah hamparan bintang, menyadari bahwa janji Tuhan tidak tertulis di atas batu, melainkan tertanam dalam keturunan yang akan membawa cahaya bagi bangsa-bangsa lain. Inilah benih pertama dari sebuah silsilah yang akan mengubah dunia. Dari Ishak, lahirlah Yakub. Suatu malam, Yakub mengalami pergulatan batin yang hebat tentang takdir dan tanggung jawabnya. Yanif menjelaskan bahwa di saat itulah Yakub diberi nama Israel, yang berarti hamba Tuhan yang berjuang. Ia bukan lagi sekadar pengembara. Ia menjadi akar dari 12 suku yang masing-masing memiliki warna dan peran yang berbeda dalam sejarah manusia. Yakub sangat menyayangi Yusuf, putranya yang memiliki mimpi-mimpi besar. Yanif mengisahkan bagaimana kasih sayang itu melahirkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Namun, sejarah seringkali bekerja dengan cara yang aneh. Melalui pengkhianatan dan pembuangan, Bani Israel justru dituntun menuju tanah Mesir yang subur untuk bertahan hidup dari kelaparan yang hebat. Bertahun-tahun berlalu, dan Yusuf pun tumbuh menjadi pemimpin bijak di Mesir. Ia tidak menyimpan dendam, melainkan menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan semua orang. Yanif menekankan bahwa ini adalah bagian sejarah yang sering terlupakan. Bani Israel pernah menjadi pelindung dan pemberi makan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, hidup dalam harmoni sebelum masa-masa sulit datang menghampiri. Namun, zaman berganti dan kegelapan menyelimuti. Bani Israel diperbudak di tanah yang dulunya menyambut mereka. Di tengah penderitaan itu, muncullah Musa. Yanif menceritakan bagaimana Musa dipanggil melalui semak yang menyala namun tidak terbakar. Itu adalah simbol bahwa harapan tidak akan pernah habis, meski api cobaan terus berkobar. Musa, didampingi saudaranya Harun, membawa Bani Israel keluar dari belenggu. Yanif menceritakan momen dahsyat di tepi laut, di mana keberanian dan keyakinan membuka jalan yang mustahil. Mereka melintasi air yang terbelah, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk mencari kebebasan agar bisa menyembah Tuhan dengan tulus. Setelah pengembaraan panjang di padang pasir, Bani Israel tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Yanif menceritakan tentang Daud, seorang pemuda penggembala yang sederhana namun berani. Dengan hanya sebuah ketapel dan keyakinan, ia mengalahkan ketakutan bangsanya sendiri. Daud menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada besarnya pedang, melainkan pada kejernihan hati. Putra Daud, Sulaiman, membawa Bani Israel ke puncak kemegahan. Ia tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena hikmah dan kebijakannya yang melampaui batas negara. Yanif menceritakan bagaimana pada masa itu, orang-orang dari seluruh dunia datang hanya untuk mendengarkan kata-kata bijak Sulaiman, membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah harta yang paling mulia. Namun, setiap bangsa memiliki masa surutnya. Akibat kelalaian dan perpecahan, Bani Israel harus mengalami masa pembuangan. Elian, salah satu keturunan mereka, berjalan menjauh dari negerinya yang hancur. Yanif menjelaskan bahwa di masa pengasingan inilah, Bani Israel belajar untuk merindukan akar mereka, dan menyadari bahwa tanah air yang paling nyata adalah iman yang mereka bawa di dalam dada. Yanif menutup gulungan kertasnya. Matahari mulai terbenam, memberikan warna jingga pada wajah Zif. Sejarah mereka adalah sejarah tentang jatuh dan bangun, kata Yanif lembut. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling mampu belajar dari kesalahan masa lalu. Ingatlah Zif, cahaya itu tetap ada selama kita tetap menjaga kebenaran di dalam hati. Zif berdiri dan menatap langit malam yang mulai muncul. Ia merasa seolah-olah bintang-bintang yang dilihat Ibrahim ribuan tahun lalu adalah bintang yang sama yang ia lihat sekarang. Dengan gulungan cerita di tangannya, Zif tahu bahwa tugasnya adalah melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan untuk menjadi pembawa cahaya di masanya sendiri.